Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya lahir dan batin. Nikmat dan kebaikan yang dilimpahkannya kepada kita yang tidak terhingga, yang tidak mungkin dihitung jenisnya apalagi satuan-satuannya. Nikmat yang terutamanya tentu adalah nikmat mengenal petunjuk kebenaran, mengenal jalan Islam, mengenal pemahaman yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat penjagaan akan kemurnian agama sampai di akhir zaman. Sehingga siapapun kita yang ingin meniti tangga-tangga menuju keridhaan Allah, maka kita tetap punya kesempatan karena agama ini dijaga kemurniannya sampai di akhir zaman. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahamannya yang benar akan dijaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan benar-benar menjaganya. Al-Quran dijaga itu bukan cuma lafadznya, tapi lebih penting daripada itu justru dijaga maknanya, pengertian yang sebenarnya darinya agar bisa diamalkan. Makanya ayat ini ketika disebutkan Al-Quran terjaga sekaligus mengisyaratkan bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjabar atau penjelas makna Al-Quran juga dijaga dengan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan nikmat yang besar, kesempatan kita untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, mempelajari pemahaman yang benar. Alhamdulillah kita dimudahkan dengan tetap semangat mempelajari petunjuknya. Kaum muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Berbicara tentang mempelajari petunjuk Allah, kita tentu semua mengetahui belajar agama merupakan sebab atau jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, belajar tentang petunjuk Allah, untuk memperbaiki iman, memperbaiki akidah, memperbaiki penghambaan diri kita kepadanya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya orang yang belajar ilmu agama, dia berarti meniti jalan-jalan keselamatan, insya Allah. Makanya orang yang belajar agama itu merupakan ciri dan pertanda awal Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Belajar agama dengan ikhlas, belajar agama dengan pemahaman dan pengamalan yang benar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Inilah jalan keselamatan.
Akan tetapi kalimat belajar agama itu umum. Ada orang yang mengaku belajar agama, tapi pemahamannya sangat jauh dari jalan yang lurus. Dia belajar agama yang harusnya melembutkan hatinya, menjadikan dia semangat beribadah kepada Allah, tapi justru menjadikan hatinya menjadi keras, melakukan pemboman terhadap kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah, menjelek-jelekan kaum muslimin secara terang-terangan, tidak menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini juga katanya belajar agama. Tapi tentu belajar agama yang model seperti ini cuma sekedar simbol atau label saja belajar agama. Kenapa? Karena agama tidak mengajarkan pemahaman yang demikian. Kenapa hadir atau lahir orang-orang yang kasar seperti ini? Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Padahal apalagi mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan darahnya seorang muslim itu benar-benar dimuliakan dalam Islam, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya atau membunuh seorang laki-laki yang muslim. Ini contoh belajar agama, kalimat yang umum, sehingga perlu diluruskan. Kita semua berniat, untuk apa kita baca Al-Quran? Untuk apa kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menghadiri majelis ilmu, bukankah kita niatkan untuk bertakwa kepada Allah? Bukankah kita tujukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Karena belajar agama berarti berpegang teguh dengan tali Allah yang Allah jamin dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dia akan selalu hudiya, terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Tujuan kita belajar untuk memperbaiki diri, bukan untuk sekedar meraih popularitas, mencari kepentingan dunia, atau tujuan-tujuan buruk yang lainnya. Makanya kenapa amalan menuntut ilmu, belajar agama itu kedudukannya tinggi dalam Islam. Bahkan semua kemuliaan yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan hasil dan buah dari belajar agama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil ilmi wa thamratihi, wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi. Semua sifat baik yang dipuji dalam Al-Quran pada diri seorang hamba itu merupakan hasil dan buah dari ilmu, belajar agama. Sebaliknya semua sifat tercela yang dengannya seorang hamba dicela dalam Al-Quran itu merupakan buah dan hasil dari kejahilan, tidak paham agama. Coba lihat, kita semua niat belajar agama untuk kebaikan, untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu merupakan petunjuk untuk meraih takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yang mengenal petunjuknya. Ayat ini menggambarkan apa? Ilmu itu merupakan motivator bagi manusia untuk semakin belajar, semakin takut kepada Allah. Nah sekarang kita semua tentu meniatkan ini. Akan tetapi pada kenyataannya kalau kita tidak berusaha belajar agama dengan pemahaman yang benar, maka contoh seperti yang saya sebutkan tadi,
orang belajar agama kemudian ternyata menjadikan dia melakukan kerusakan di muka bumi, maka ini bukan belajar agama yang benar yang dipuji dalam Islam. Ini belajar yang tidak benar karena masih ada syubhat, kerancuan yang dilontarkan oleh syaitan untuk merusak pemahaman mereka-mereka ini, sehingga dengan belajar agama justru mereka semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di sini perlu kita lihat Al-Qur'an dan Sunnah, sepakat semua kaum muslimin, selama itu hadisnya sahih, ayat Al-Qur'annya jelas, tidak mungkin salah. Mesti itu adalah kebenaran, mesti itu adalah jalan membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya tidak mungkin salah, tapi pemahamannya atau orang yang memahaminya berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis, ini yang bermasalah. Contoh sederhana, kita pernah dengar ada orang yang mengatakan sholat itu tercela, tidak boleh sholat. Pakai dalil Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Berhenti. Apakah dalilnya benar? Tentu tidak benar. Tapi kalau sekedar lafadznya, celaka orang-orang yang melaksanakan sholat, ternyata ada lanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai maksudnya. Masa orang yang melaksanakan sholat celaka? Iya kan? Ini tentu tidak benar. Orang yang menjadikan satu dalil, memotong-motong dalil, kelihatannya dari Al-Quran, ternyata pemahamannya tidak benar. Ada orang yang mengatakan kita tidak perlu sholat dengan bertakbir, ruku dan sujud. Kita cukup ingat saja. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya berzikir saja mengingat Allah cukup, meskipun cuma duduk. Dalam bahasanya orang Jawa apa? Eling ya, eling, ingat saja, ingat, cukup. Bahasanya orang Kejawen, cukup ingat, duduk, itu sudah sholat namanya. Ada lagi yang mengatakan cukup berdoa saja, karena asal makna sholat adalah doa. Jadi berdoa sudah cukup. Apakah ini benar? Tidak benar. Padahal dalilnya Al-Quran yang dipakai. Maka di sini butuh kita memahaminya dengan benar, bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kemudian beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Contoh lain, saya pernah membaca sebuah buku terjemahan, kelihatannya dari salah seorang yang punya pemahaman tersesat. Orang-orang yang selalu menyembah kuburan. Dia menulis dengan banyak dalil untuk membela kesesatan yang bahkan syirik, pakai dalil Al-Quran. Di antaranya apa? Dia mengatakan orang yang sholat di sisi kuburan atau mendirikan masjid di dalam kuburan tidak ada masalah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yang setelah mereka ditinggalkan lama kemudian ditemukan tempatnya, di situ Allah menyebutkan waktu menceritakannya, wa qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang-orang yang memegang kekuasaan, yakni para penguasa pada waktu itu setelah menemukan tempat kuburannya Ashabul Kahfi ini, pemuda-pemuda yang masuk ke dalam goa ini, mereka, yakni para penguasa pada waktu itu mengatakan, kami akan mendirikan di atas kuburan mereka masjid. Dikomentari oleh penulis ini, dia mengatakan ayat ini menunjukkan bolehnya kita mendirikan masjid atau kuburan dalam masjid. Apa buktinya?
Karena Allah menceritakan ini dan Allah tidak mengingkarinya. Seandainya itu salah maka mestinya Allah mengingkarinya. Syubhat. Ini namanya kerancuan. Ini namanya tipu daya syaitan. Kenapa? Di dalam ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang sahih yang sekian banyak larangan ini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru seorang pun bersama dengan menyeru kepada Allah, karena ini syirik. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bahkan dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab sebelummu, mereka selalu menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang yang soleh di kalangan mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Coba antum perhatikan, apakah mungkin ayat tadi bertentangan dengan hadis ini? Apakah mungkin? Hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim. Ayatnya ayat yang jelas. Tidak mungkin, semua dari sisi Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan dari sisi Allah, banyak pertentangan. Tapi karena semua dari Allah maka tidak mungkin ada pertentangan padanya. Jadi lihat, ini contoh saja. Kenapa? Al-Quran itu bisa diselewengkan pemahamannya. Bukan Al-Qurannya yang menyeleweng, bukan hadisnya yang salah, tapi orang yang menggunakannya, yang berdalil dengannya, sementara yang mendengar tidak tahu apa-apa. Sekedar orang tersebut pandai mengucapkan bahasa Arab, fasih membaca Al-Quran, oh berarti ini benar. Ini kenyataan. Makanya inilah pentingnya kita belajar agama itu harus ada rujukannya yang jelas. Kita tidak menganggap pemahaman kita keliru, Islam kita tidak benar, tidak. Tetapi masalah-masalah seperti ini kita harus hati-hati. Apakah ada di antara kita yang terjamin mesti baik pemahamannya, mesti sudah benar semua keimanannya? Tidak. Tidak ada yang terjamin. Yang terjamin adalah para sahabat karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau orang-orang yang walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti jalan mereka dengan baik. Kita berharap tapi kita tidak bisa menjamin diri kita sendiri. Makanya kita belajar, kita mengoreksi diri. Kita berusaha bertanya. Kita berusaha untuk menghilangkan kesalahpahaman kita. Inilah namanya saling mencintai karena Allah. Inilah tujuannya Islam memerintahkan untuk saling menasehati. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tentu nasihat disampaikan dengan cara yang baik, cara lemah lembut, dengan selalu mengutamakan sikap-sikap yang baik, tidak dengan cara-cara yang keras dan kasar, karena tujuannya memberi nasihat adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menelanjangi kesalahan orang lain. Nah, kita perhatikan di antara poin penting yang harusnya kita teliti ketika belajar agama, yang ini telah diterangkan oleh para ulama sejak zaman dahulu, yaitu melihat sumber ilmu yang dikaji. Kita tidak perlu membahas Al-Quran adalah sumber ilmu yang paling baik. Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW adalah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Al-Qur'an itu ditafsirkan.
Karena kita apalagi banyak yang tidak paham bahasa Arab. Waktu kita baca, yang kita baca adalah terjemahan dan tafsirnya orang yang menafsirkan. Nah, orang ini siapa dia? Siapa dia orang ini? Kalau seseorang itu bisa saja dia membawakan sesuatu yang kelihatannya benar, ternyata maksudnya salah, seperti tadi Al-Quran yang dipenggal-penggal. Mungkin kita pernah baca kisah dalam Sahih Muslim, kelompok Khawarij yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahkan dibuat babnya khusus oleh Imam An-Nawawi, karena Imam An-Nawawi yang mencantumkan bab-bab dalam Sahih Muslim. Kelompok yang mereka ini Muslim, tetapi karena kerusakan yang mereka timbulkan dalam Islam diperintahkan untuk dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin, yaitu para pemberontak, orang-orang yang suka membunuh, mudah menumpahkan darahnya kaum muslimin. Disebutkan dalam Sahih Muslim, mereka ini kalau secara penampilannya, ibadahnya luar biasa, ucapan-ucapannya juga kelihatannya benar. Salatnya saja melebihi semangatnya salat para sahabat secara zahir. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, wa siyamahu ma'a siyamihim." Salah seorang dari kalian akan menganggap kecil ibadahnya dibandingkan rajinnya mereka ini. Salatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka memberontak? Mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, mudah mengkafirkan. Di zamannya Ali bin Abi Thalib, secara resmi mereka keluar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang kemudian memerangi mereka. Mereka keluar memberontak kepada pemerintah kaum muslimin saat itu. Bayangkan, pemerintah yang seperti Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka tidak ridhoi. Bagaimana ridho dengan pemerintah yang ada saat ini? Tidak mungkin. Jadi sudah terbiasa mereka mudah mengkafirkan, sampai zaman keemasan Islam mereka tidak ridho, karena mereka punya pemikiran yang sangat buruk. Makanya mereka dinamakan Khawarij, artinya keluar dari pemahaman Islam yang benar, selalu memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin yang sah. Anehnya waktu mereka memberontak, mereka membawa satu slogan. Apa itu slogannya? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apakah ini ucapan yang salah atau benar? Secara ucapannya benar. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada yang mengingkarinya. Mengingkari kalimat ini kufur hukumnya. Semua harus sepakat, yang benar itu hanyalah hukum Allah. Tapi apakah kita tahu apa yang mereka maksudkan dengan kalimat ini? Ternyata mereka maksudkan dengan kalimat ini untuk mengkafirkan dan menghalalkan darahnya kaum muslimin. Mereka berpemahaman keliru tentang ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Setiap orang yang salah karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Taib, sekarang manusia siapa yang tidak salah? Apakah ada yang tidak salah di antara manusia? Hah? Apakah kesalahan itu berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Tidak, berarti semua orang kafir, termasuk diri mereka sendiri, tidak mungkin lepas dari kesalahan. Kafir juga. Terus siapa yang muslim? Salah paham. Orang yang berbuat kesalahan itu ada yang menghalalkan yang haram. Ini jelas tidak boleh, bisa jadi kufur. Tapi ada orang yang berbuat salah, dia tahu dirinya salah, tapi karena nafsunya dan seterusnya dia berbuat salah, dan setelah itu dia mengakui kesalahannya. Ini tidak kafir. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan ada yang faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Jadi tidak semudah itu. Makanya di sini mereka menghukumi, tapi dengan pemahaman yang juga tidak sesuai dengan hukum Allah. Harusnya mereka sendiri yang pertama kali dikafirkan, kalau pakai kaidah mereka. Ala kulli hal, mereka membawa slogan ini mengatakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Yang bertemu dengan mereka adalah murid didikannya Rasulullah SAW, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tahu kalimat ini jangan tertipu, cuma simbol, slogan.
Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika berjumpa dengan mereka? Beliau mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah kalimat yang benar yang dimaukan padanya kebatilan. Tersembunyi di balik itu penyimpangan. Artinya tidak semua kalimat atau slogan kebaikan itu dimaukan padanya kebenaran. Semua orang kalau mengaku, ya mesti mengakunya baik. Mesti mengakunya baik. Iblis saja waktu menggoda Adam alaihissalam, apa katanya? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya, saya ini ingin memberi nasihat kepadamu. Apakah iblis memberi nasihat kepada Adam dan Hawa atau menyesatkan? Menyesatkan. Dia tidak mungkin mengaku saya ingin menyesatkan kamu. Jelas orang akan lari. Kalimat hak digunakan untuk tujuan yang batil. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hal tersebut? Alhamdulillah, petunjuk Islam jelas. Ada orang bawakan Al-Quran dengan pemahaman yang aneh. Lihat dalil Al-Quran yang lain, mesti akan kelihatan kesalahan tersebut. Bertanya kepada orang yang berilmu, lihat dalil yang lain, hadis Rasulullah SAW, mesti akan ketahuan penyimpangan tersebut. Makanya belajar agama itu diperintahkan oleh para ulama untuk mengambil dari sumber ilmu yang jelas. Imam Muhammad ibnu Sirin dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat, dinukil ucapannya dalam muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu, pemahaman agama, itulah agamamu yang nanti kamu bawa menghadap Allah. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agamamu. Agama itu kemuliaan. Hanya akan dibawa oleh orang-orang yang mulia. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Dalam sebuah hadis yang hasan, Rasulullah SAW bersabda demikian. Ilmu agama ini dari setiap generasi akan dibawa oleh orang-orang yang mulia yang terpercaya di antara mereka. Tidak semua bisa membawanya. Dalam urusan dunia saja kita tahu ada ahlinya. Sedangkan kita tahu ada misalnya seorang dokter yang benar-benar dokter tapi dia berkali-kali gagal mengobati, kita takut mendatanginya. Nah sekarang bagaimana kira-kira ada seorang yang buka praktek, ternyata dia kita ketahui bukan dokter. Apakah kita akan berobat padanya? Tidak. Saat ini orang kalau dalam urusan dunia mengobati penyakitnya teliti, yang mahal sekalipun, yang penting spesialis dan ahli datang dia. Tapi untuk urusan agama diambil dari semua orang. Yang penting pandai bicara, pandai retorika, berapi-api omongannya sampai keluar asap, diambil. Itu ukurannya. Bahkan ada yang menjadikan ukuran belajar agama, yang penting lucu, bisa menari-nari, bisa muter-muter. Itu yang disukai. Ini mau belajar agama atau mau belajar lawak? Kalau mau belajar lawak, sekalian ambil dari pelawak. Ilmu agama ini mulia. Tidak didapatkan dari hanya sekedar lawakan. Kalau dalam urusan dunia saja kita cari, kalau mau perbaiki mobil, bengkel yang bagus, berobat cari dokter yang bagus, bertanya kepada ahlinya, carikan sekolah untuk anak kita, sekolah yang berkualitas. Masya Allah, dalam urusan agama semua orang yang kita temui kita tanyakan kepadanya, mana kemuliaan agama? Agama itu ada orang-orang yang khusus mempelajarinya. Ada orang-orang yang menghafalnya. Orang yang menghafal saja belum tentu faham. Apalagi orang yang tidak punya latar belakang pendidikan agama sama sekali. Saat ini kebanyakan orang kalau mendengar yang penting muncul di televisi. Apakah dia pernah teliti dia belajar agama di mana? Kalaupun dia pernah mondok, bagaimana hasilnya di pondok? Bisa jadi dia sebagian besar waktunya di pondok tidur atau bolos. Apa yang terjadi? Ini kelemahan kita. Kita belajar agama tidak teliti, padahal untuk urusan dunia kita sangat teliti. Bagaimana Allah akan muliakan kita kalau kita tidak memuliakan diri kita sendiri?
Bagaimana Allah akan menyelamatkan pemahaman kita kalau kita tidak selektif dalam mengambil sumber ilmu kita? Ingat, saya perlu ingatkan, belajar agama itu sudah kita bahas. Tujuannya untuk meraih takwa. Artinya, kita belajar agama, saya mendengarkan ceramah atau membaca buku, mendengarkan nasihat, supaya orang yang menasihati ini kebaikannya ditransfer kepada diriku. Itu tujuannya guru. Karena guru itu keadaan dirinya akan mempengaruhi muridnya. Makanya orang Indonesia mengatakan guru kencing berdiri, murid mengencingi gurunya. Murid kencing berlari, lebih parah lagi. Iya kan? Thayyib. Sekarang belajar agama, gurunya tidak punya ilmu, apalagi ketakwaan. Bagaimana muridnya bisa menjadi takwa? Gurunya pemahamannya tidak jelas, Al-Quran tidak paham, cuma sekedar pandai menyampaikan. Bagaimana muridnya mau pandai, mau paham agama dengan benar? Makanya orang Arab mengatakan, faqidu syai'i la yu'tih, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi saat ini kita tidak hanya membatasi. Kalau kita menasihati orang, orangnya enggan. Kita bertanya, Ustaz, saya sudah menasihati dia berkali-kali, dia tidak mau. Memang orangnya itu sudah sangat buruk hatinya. Jawabannya ini benar, tapi belum tentu karena masalahnya dari dia. Bisa jadi Anda yang sumber masalahnya. Karena guru, kalau nasihatnya bersumber dari hati, mudah masuk ke dalam hati. Kalau dia punya kebaikan, akan mudah memberikan kebaikan kepada yang mendengarkan nasihatnya. Tapi kalau dia sendiri tidak baik, maka bukan kebaikan yang ditransfer, tapi keburukan yang diberikan kepada murid-muridnya. Ini tujuannya belajar agama yang benar, dari sumber yang benar. Belajar agama dari sumber yang benar. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah SAW menjadi generasi yang terbaik, paling kuat dalam ilmu dan amal, paling lurus pemahaman agama mereka, dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis. Apa sebab utamanya? Siapa guru mereka? Siapa guru mereka? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Manusia yang terbaik yaitu Rasulullah SAW. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian para sahabat menjadi kufur? yakni al-kufru ba'idun ankum, kekafiran jauh mustahil ada pada diri kalian. Kenapa? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah SAW. Pendidiknya manusia terbaik, lahirlah murid-muridnya manusia atau generasi yang terbaik. Makanya orang yang mencela sahabat itu tujuannya adalah mencela Rasulullah SAW. Seperti pemahaman Syiah. Mereka mengatakan sebagian besar para sahabat itu kufur. Itu maksudnya ingin mengatakan pendidiknya tidak beres, cuma mereka tidak berani ngomong begitu. Mencela Rasulullah SAW. Generasi terbaik itu yang melahirkannya adalah pendidik yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena keadaan guru itu mempengaruhi muridnya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, perlu dibedakan. Menyampaikan ilmu agama itu beda dengan menyampaikan ilmu dunia. Kenapa? Kalau menyampaikan ilmu dunia itu yang penting bisa bikin contoh, retorikanya baik, orangnya pandai menyampaikan, pandai mengajak dialog, maka orang cepat paham. Tapi kalau ilmu agama, orang yang faham belum tentu masuk ke dalam hatinya. Imam Muhammad ibnu Wasi' mengatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Yang namanya peringatan atau nasihat, kalau keluarnya dari hati, mudah masuk ke dalam hati. Kalau ikhlas disampaikan, sampai ke dalam hati. Terkadang orang pandai berbicara, belum tentu ada ilmunya.
sahabat yang mulia dalam sebuah riwayat yang sahih, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan seperti ini di depan murid-muridnya zaman tabi'in. Innakum fi zamanin katsirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutba'uhu wa sayati zamanun katsirun fihi khutba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini di zamannya tabi'in banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai bicara. Yang pandai berceramah, pandai berkhutbah, sedikit. Nanti akan muncul di akhir zaman yang waktu itu banyak orang yang pandai berceramah, berkhutbah, beretorika, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Ini menunjukkan apa? Tidak semua yang pandai berbicara itu ada ilmunya. Karena sekedar mengolah kata-kata memang bisa mempengaruhi. Coba antum dengarkan pidato yang luar biasa, tidak perlu urusan agama. Mesti akan terpana, iya kan? Kalau di daerah-daerah seperti kita, entah kalau di sini di Lombok atau di Mataram, di Lombok saya tidak tahu. Di kita terkenal yang suka pandai mempengaruhi orang itu penjual obat. Dia bawa obat di pinggir jalan, sebentar saja orang sudah berkumpul. Padahal dia cuma jual satu obat, yang obat ini mungkin di pasaran bisa dibeli dengan harga murah, karena dia ceramah 1 jam, ceramah dalam tanda kutip ya, bisa lakunya berkali-kali lipat dan langsung habis. Kenapa? Kepandaian berkata-kata itu ada sihirnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata itu ada yang punya sihir, bisa mempengaruhi. Sesuatu yang kecil dengan pandainya menyampaikan jadi besar. Itu keadaannya. Ini menunjukkan kepada kita, oleh karena itu yang namanya sekedar membuat orang bisa menangis, bisa menangis. Tidak perlu ceramah. Orang yang sedang nonton film saja menangis, padahal dia tahu itu semua direkayasa. Nonton film. Makanya bukan menunjukkan kebaikan. Ada orang ceramah, orang semua pada menangis. Sekedar dibuat suasana hatinya sedih jadi sedih. Sama orang sholat. Terlihat dia tunduk padahal dia mengantuk. Dikira dia sangat khusyuk dalam sholatnya. Ada lagi orang menangis dalam sholatnya padahal dia ingat utangnya. Terjadi seperti ini. Jadi satu penampilan itu tidak menjadi ukuran bahwa itulah kebaikan. Tentu saja ada orang sholat yang tertunduk, kita katakan Masya Allah semoga sholatnya khusyuk. Kita curigai bahwa dia sedang mengantuk, tentu saja ya. Atau dia sedang menangis, kita katakan Masya Allah ini mudah-mudahan takut kepada Allah sehingga dia menangis. Tetapi di sini ilmu agama itu adalah yang akan kita bawa menghadap Allah karena dia yang menjadi penentu baik tidaknya hati kita. Kalau salah sumbernya, hatinya akan rusak. Akan muncul syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Tetapi kalau sumbernya benar, maka insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita untuk kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Nah, oleh karena itulah di sini penting sumber ilmu. Agama itu ciri-ciri kebaikan orang yang menyampaikannya, yang disampaikannya adalah agama. Kita semua bisa menilai. Kalau orang menilai, jadi bagaimana caranya kita menilai orang yang penyampaiannya bagus? Lihat saja yang disampaikannya adalah agama. Apa maksudnya? Ada orang yang berceramah, isi ceramahnya dari awal sampai akhir isinya tentang koran. Padahal semua bisa baca koran. Ada yang dari awal sampai akhir cuma kata-kata. Tidak menukil dalil, tidak menukil hadis, tidak menukil ucapannya para ulama. Bagaimana ini dikatakan sebagai agama? Makanya dilihat apa yang disampaikannya. Dia bawakan ayat, tanyakan, ini pemahaman dari sahabat siapa? Bagaimana keterangan hadis ini dalam menjelaskan ayat tersebut? Karena hadis Nabi SAW adalah penjelas Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Al-Quran wahai Rasulullah supaya kamu jelaskan kepada manusia tentang makna Al-Quran yang diturunkan. Makanya orang yang tidak faham hadis tidak mungkin dia faham Al-Quran. Tidak mungkin dia faham Al-Quran. Di sini perlu kita lihat kriteria
orang yang kita mengambil ilmu pemahaman darinya supaya kita selamat dalam pemahaman kita. Supaya kita tidak salah dalam memahami agama, supaya tidak timbul syubhat yang kemudian menjadikan rusak pemikiran, menjadikan rusak amalan, menjadikan keyakinan rusak yang nanti akan menjadi sebab semakin jauhnya orang tersebut dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu inilah pentingnya kita mengoreksi pemahaman agama kita. Sekali lagi bukan berarti kita menuduh semua orang sesat, tidak. Kita mengajak semua orang untuk belajar dan sama-sama memperbaiki diri. Saling saling menasihati dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, saling menegur jika ada kesalahan dengan cara yang baik, kembali kepada pemahaman karena buku-buku yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai saat ini masih ada. Bisa kita baca dan bisa kita baca keterangan-keterangan mereka untuk kita ambil ilmu yang bermanfaat dari sumber yang jelas tersebut. Maka ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas petunjuknya yang lurus, istiqamah di atas jalan Islam, jalan iman dan jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadapnya nanti. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang berkenan atau ada yang salah, dan jika ada kata-kata yang menyinggung maka itu saya tidak maksudkan untuk menyinggung, karena nasihat tanfaul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang merasa tersinggung berarti dia adalah orang yang baik karena dia masih bisa tersentuh hatinya ketika ada yang memberikan teguran dan nasihat kepadanya. Tentu saja saya yang paling butuh untuk mengamalkan nasihat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti kebaikan. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.